Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Didi Susanto, selamat sudah sampai ujian terbuka untuk disertasi Anda berjudul Interaksi dan Perubahan Sosial Budaya Pasca Konflik Antar Suku. Ya, tapi dari judul ini mestinya sudah kelihatan ya suku mana begitu ya. Jadi saya usul sebelum bertanya untuk ditambahkan jadi judul kecil atau disambungkan begitu ya, yaitu antara suku Dayak dan suku Madura. Yang ingin saya tanyakan pertama tentang metodologi atau metode-metode yang Promovendus pilih dan laksanakan di lapangan. Saya ingin Promovendus bercerita saja ya. Proses mulai dari pemilihan metode-metode yang Promovendus sebutkan, terutama observasi dan wawancara di lapangan, wawancara mendalam. Coba Promovendus sampaikan observasi mana yang terpenting dan wawancara mendalam yang terpenting dengan siapa saja, sehingga Promovendus bisa membangun bangunan menjadi sosok untuk menghasilkan interaksi dan perubahan sosial budaya dengan faktor-faktor apa saja. Itu tadi dari informan dan informan kunci itu mana saja yang membangun jadi bangunan disertasi ini. Silakan. Terima kasih Prof. Nurdin. Dalam metodologi yang saya gunakan, sebelumnya saya mengobservasi di lapangan berkaitan dengan tema penelitian saya. Pada awal observasi saya mendata baik itu Dewan Adat Dayak, karena Dewan Adat Dayak ini per kecamatan itu terbagi-bagi bagian, ada damang juga di dalamnya. Observasinya saya lakukan di beberapa tempat tadi, walaupun tidak semuanya, hanya observasi awal saja. Nah, dari observasi ini saya melihat bahwa di Dewan Adat Dayak sendiri itu memang selama ini ada proses pembinaan. Itu yang pertama. Yang kedua, observasi adalah di lingkungan masyarakat sendiri, di lingkungan masyarakat di Sampit, baik warga suku Dayak dan suku Madura. Nah, dari observasi saya ini, saya menemukan adanya bahwa memang interaksi antara suku Dayak dan suku Madura ini masih belum maksimal. Nah, hasil observasi juga di sebagian daerah, tidak semuanya, di beberapa kecamatan sudah membaik interaksi antara suku Dayak dan suku Madura. Kemudian berkaitan dengan wawancara mendalam, saya mewawancara langsung kepada korban konflik yang sekaligus adalah merupakan ketua Forum Kerukunan Komunikasi Korban Konflik Sampit. Maaf, yang Anda sebut sebagai korban itu pihak mana? Apa Madura ataukah Dayak? Madura, Bro. Kenapa? Karena memang pada saat itu adalah yang menjadi awal asal kejadian masalah itu adalah dari suku Madura, berdasarkan hasil observasi saya. Kemudian saya juga mewawancarai beberapa tokoh Madura, baik itu mohon maaf yang orang tuanya menjadi
korban konflik yang meninggal secara tidak wajar itu sekarang sudah menjadi kepala desa. Baik, kita lanjutkan saja dengan dari pengumpulan data tersebut Anda melakukan penyusunan analisis yang disebut descriptive analysis, ya, analisis deskriptif. Coba Anda berikan sampel-sampel, contoh-contoh dari analisis deskriptif tersebut yang Anda ambilkan dari lapangan, dari observasi dan dari wawancara mendalam. Dan mana dari hasil observasi dan wawancara mendalam itu yang terpenting, yang juga membangun analisis Anda? Yang terpenting dari hasil observasi wawancara itu adalah proses berhadapan langsung dengan aktor utama dari warga suku Dayak dan juga korban konflik dari warga suku Madura. Itu yang paling terpenting sehingga menopang hasil penelitian ini. Tanpa data itu, maka tidak mungkin disertasi ini bisa selesai, karena memang data itu adalah merupakan data yang sangat terpenting. Coba Anda berikan contoh ekstrak dari statement atau dari hasil wawancara mendalam antara Anda dengan tokoh-tokoh kunci atau informan penting di situ yang kemudian membangun terjadinya karangan Anda, interaksi dan perubahan sosial budaya pasca konflik ini. Misalnya saya pada saat wawancara dengan Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Kota Besi, beliau sendiri menjelaskan bahwa ketika warga suku Madura kembali ke Sampit, nah beliau sendiri yang ikut serta mendamaikan dari korban konflik. Nah beliau juga mengutarakan bahwa memang misalnya di Kecamatan Desa Bajarum dan di Kecamatan Kota Besi saja, warga suku Maduranya memang tidak pernah terjadi konflik selama ini. Justru konfliknya itu justru di Kota Sampit. Nah, hanya beberapa daerah yang terpapar korban konflik. Makanya di dua antara Desa Bajarum dan Kecamatan Kota Besi ini hampir tidak ada korban konflik. Begitu, Prof. Pada kesan saya, pengumpulan data Anda yang kemudian jadi analisis itu Anda lebih berat, lebih bobotnya lebih banyak kepada wawancara atau hasil dari lapangan dari pihak Dayak. Apakah benar demikian? Tidak, Prof. Coba Anda sampaikan bukti-bukti bahwa Anda melakukannya secara seimbang. Ya. Misalnya pada saat melakukan wawancara, ketika wawancara dengan warga suku Dayak, saya juga mengimbanginya dengan wawancara suku Madura. Dari data informan utama saja sudah terlihat bahwa ada keseimbangan antara hasil wawancara yang disampaikan oleh warga suku Dayak dan juga warga suku Madura. Nah, dari suku Madura sendiri adalah merupakan tokoh Madura yang menjadi panutan suku Madura. Nah, dari beliau ini saya memperoleh arahan kemana saja tokoh-tokoh Madura yang harus saya datangi untuk melakukan proses wawancara. Artinya di sini data yang saya kumpulkan ini sangat berimbang. Tidak semua warga dari suku Dayak. Demikian, Prof. Oke. Satu pertanyaan terakhir yang berhubungan dengan program studi yang Anda pilih, yaitu pendidikan IPS. Teori-teori penting mana yang Anda bisa ambil dari penelitian Anda tentang interaksi dan perubahan sosial budaya ini untuk program studi pendidikan IPS? Berkaitan dengan program studi IPS, karena kaitannya dengan adalah perubahan sosial, saya mengambil dari teori Piotr Stomka, di mana perubahan sosial ini merupakan proses yang bisa secara alamiah, bisa dilakukan secara
paksaan dari dua ini, problem sosial, baik secara pasca konflik. Kemudian saya juga yang paling penting adalah teori struktural fungsional Talcott-Parsons, di mana sistem dalam masyarakat itu harus dirubah kalau masyarakat itu ingin konflik itu bisa reda dan rekonsiliasi itu bisa berhasil. Demikian, Prof. Terima kasih Bapak Pimpinan.